warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alda Fitriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Jadi di video kali ini kita akan membahas inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedengarannya berat ya, tapi tenang aja. Di video kali ini kita nggak pakai bahasa buku dan gak pakai istilah-istilah yang ribet juga yang membuat dahi kalian berkerut. Anggap aja kita lagi nongkrong bareng, nongkrong santai sambil ngopi, sambil dengerin cerita tapi dapat ilmunya. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa like tombol subscribe di bawah. Nah, jadi jangan lupa ambil minum, cemilan, dan kita mulai secara pelan-pelan. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Bank Indonesia dan perbankan syariah, aku pengen kita jawab satu pertanyaan besar dulu, yaitu kenapa sih topik ini penting untuk dibahas? Jawabannya sih sangat simpel ya, karena perbankan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita nerima gaji lewat bank, kita nabung di bank, kita transfer di bank, kita pinjam modal di bank, dan kita cicil rumah pun lewat bank. Artinya bank itu sudah jadi bagian penting dalam kehidupan modern. Nah, Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dan dalam Islam ada satu hal yang sangat jelas dilarang dalam transaksi keuangan, yaitu riba dan bunga. Disinilah perbankan syariah punya peran yang sangat penting, bukan hanya sekedar alternatif, tapi sebagai solusi keuangan yang lebih adil, lebih etis, dan lebih manusiawi. Nah, makanya ketika Bank Indonesia sebagai bank sentral ikut turun langsung mendukung pertumbuhan perbankan syariah, itu bukan sekedar wacana, itu adalah gerakan yang besar dan bisa mengubah arah ekonomi Indonesia ke depan. Sekarang kita mundur sebentar ke masa lalu. Nah, perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1990-an, dan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Waktu itu masyarakat mulai sadar bahwa sistem perbankan berbasis bunga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Banyak umat Islam yang ingin nabung tanpa riba, usaha tanpa bunga, pembiayaan tanpa dosa, maka muncullah kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah. Nah, di awal munculnya bank syariah dianggap bank untuk orang muslim saja, serta bank khusus, bank alternatif. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai sadar bahwa perbankan syariah itu bukan cuma soal agama, tapi soal keadilan, transparansi, dan kemanusiaan dalam sistem keuangan. Dan disinilah Bank Indonesia melihat satu potensi besar. Kalau sistem ini dikembangkan dengan baik, maka perbankan syariah bisa menjadi kekuatan dan bisa mengubah arah ekonomi Indonesia ke depan. Sekarang kita mundur sebentar ke masa lalu. Nah, perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1990-an, dan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Waktu itu masyarakat mulai sadar bahwa sistem perbankan berbasis bunga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Banyak umat Islam yang ingin nabung tanpa riba, usaha tanpa bunga, pembiayaan tanpa dosa, maka muncullah kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah. Nah, di awal munculnya bank syariah dianggap bank untuk orang muslim saja,
serta bank khusus, bank alternatif. Tapi seiring perjalannya waktu, orang-orang mulai sadar bahwa perbankan syariah itu bukan cuma soal agama, tapi soal keadilan, transparansi, dan kemanusiaan dalam sistem keuangan. Dan disinilah Bank Indonesia melihat satu potensi besar. Kalau sistem ini dikembangkan dengan baik, maka perbankan syariah bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling besar nih. Apa sih sebenarnya perbankan syariah itu? Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, di dalam sistem ini tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar atau ketidakpastian, tidak boleh ada maisir atau spekulasi ataupun judi, dan harus berdasarkan keadilan serta kesepakatan bersama. Kalau di bank konvensional itu pakai bunga, maka di bank syariah tidak ada bunga. Tidak ada bunga digantikan dengan sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem sewa, sistem kerjasama, usaha, hubungan antara nasabah dan bank. Di bank syariah bukan lagi yang satu di atas, yang satu di bawah, tapi mitra yang saling bekerja sama. Kalau usaha untung, dua-duanya senang. Kalau usaha rugi, dua-duanya ikut menanggung. Disinilah letak keadilan itu. Nah, sekarang kita bahas yang sering bikin orang penasaran. Apa sih bedanya bank syariah dengan bank biasa? Nah, bank konvensional itu menggunakan bunga, hubungan debitur dan kreditur, risiko ditanggung nasabah, dan bisa investasi di sektor apapun. Sedangkan di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, hubungan kemitraan, risiko ditanggung bersama, dan hanya investasi di sektor halal. Kalau aku jelaskan simpel di kamera, di bank biasa mau usaha kamu untung atau rugi, bunganya tetap jalan. Tapi di bank syariah, bank ikut mikir, ikut bantu, ikut bertanggung jawab. Lebih masuk akal kan? Nah, ada beberapa istilah unik di bank syariah, tapi sebenarnya kalau dipahami nggak ribet sih. Yang pertama itu ada muraba'ah, yaitu bank kasih modal kamu kelola usaha untung dibagi itu tertawa. Nah, yang kedua itu ada musyarakah, yaitu kamu dan bank sama-sama naruh modal. Yang ketiga itu muraba'ah, yaitu bank beli barang yang kamu butuh lalu kamu cicil ke bank. Yang keempat itu ada ijarah, yaitu sistem sewa menyewa. Sebenarnya bukan ribet, cuma beda istilah saja, dan semuanya berbasis kejujuran serta keterbukaan. Sekarang kita masuk ke tokoh utama, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia itu bukan bank tempat nabung, tapi Bank Indonesia adalah bank sentral negara. Tugas utama Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas rupiah, mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistem perkembangan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan salah satu fokus penting Bank Indonesia adalah mengembangkan dan mendorong perbankan syariah di Indonesia karena perbankan syariah lebih adil, lebih stabil, lebih inklusif, serta lebih berkah. Nah, Bank Indonesia yaitu tokoh utama dalam sistem keuangan nasional. Bank Indonesia bukan bank tempat masyarakat menabung seperti BRI, BCA, atau Mandiri. Bank Indonesia adalah bank sentral negara yang bertugas menjaga kestabilitas keuangan Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia yaitu pertama itu menjaga stabilitas
nilai rupiah, yaitu baik terhadap barang dan jasa atau inflasi maupun terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar. Yang kedua itu mengatur kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi inflasi berlebihan atau krisis keuangan. Yang ketiga itu mengawasi sistem perbankan. Nah, agar bank-bank di Indonesia berjalan dengan sehat, aman, dan sesuai aturan. Yang keempat itu menjaga stabilitas ekonomi nasional, yaitu melalui kebijakan yang menjaga keseimbangan ekonomi negara secara keseluruhan. Fokus penting Bank Indonesia Perbankan Syariah. Selain tugas utamanya, Bank Indonesia juga memiliki satu fokus penting, yaitu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan karena perbankan syariah memiliki banyak keunggulan, yaitu lebih adil, tidak mengandung riba. Yang kedua itu lebih stabil atau berbasis pada sektor real. Yang ketiga itu lebih inklusif atau menjangkau lebih banyak masyarakat. Yang keempat itu lebih berkah, yaitu sesuai prinsip syariah Islam. Karena itulah Bank Indonesia berperan aktif dalam mendukung, mengatur, dan mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, supaya sistem perbankan syariah bisa berkembang, perlu aturan yang jelas. Bank Syariah membuat standar akuntansi syariah, aturan pengawasan bank syariah, regulasi produk halal, dan sistem pengendalian risiko, yaitu dengan tujuan supaya bank syariah aman dan juga supaya masyarakat percaya dan sistem tetap stabil dan tidak disalahgunakan, karena tanpa aturan sistem apapun akan rapuh. Fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang belum paham bank syariah. Ada yang bilang ribet, ada yang bilang sama aja sih, ada yang bilang kurang jelas. Dan maka Bank Indonesia melakukan edukasi di kampus, seminar, kampanye publik, sosialisasi, dan juga gerakan ekonomi syariah, supaya orang bukan hanya tahu tapi benar-benar paham. Nah, bank syariah bukan bank jadul. Sekarang sudah ada mobile bankingnya, internet banking, kris syariah, digital payment, dan transfer online. Nah, Bank Indonesia ikut membangun sistem pembayaran syariah, infrastruktur digital, teknologi informasi keuangan, yang artinya bank syariah siap bersaing di era digital sekarang ini. Nah, perbedaan bukan di teknologinya, tapi di prinsipnya. Bank syariah bukan bank jadul. Masih banyak yang mengira bank syariah itu ketinggalan zaman. Faktanya, bank syariah sudah sangat modern dan digital. Saat ini, bank syariah sudah memiliki layanan seperti mobile banking, internet banking, kris syariah, digital payment, dan transfer online real time. Semua layanan tersebut memudahkan transaksi masyarakat seperti halnya bank konvensional. Nah, peran Bank Indonesia dalam digitalisasi syariah, Bank Indonesia juga aktif ikut membangun dan mendukung sistem pembayaran syariah, infrastruktur digital, teknologi informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak tertinggal, bahkan siap tumbuh dan berkembang di era digital. Letak perbedaannya yaitu bukan di teknologi, tapi di prinsip
Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional bukan pada teknologi yang digunakan. Teknologinya itu sama-sama canggih. Yang membedakannya adalah prinsip yang digunakan. Nah, di bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil kemitraan dan keadilan, sedangkan di bank konvensional menggunakan sistem bunga atau riba. Nah, sistem bunga atau riba. Jadi, kesimpulannya yaitu bank syariah tidak ketinggalan zaman, justru siap bersaing di era digital. Perbedaannya bukan pada alat dan teknologinya, tetapi pada nilai dan prinsip yang digunakan. Bank Indonesia tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng bank syariah, pemerintahan, kampus, UMKM, dan juga lembaga keuangan lainnya. Karena kalau bersatu hasilnya lebih besar. Kolaborasi atau percepatan pertumbuhan. Nah, teknologi secanggih apapun tidak bisa berjalan tanpa manusia. Begitupun Bank Indonesia membangun program pelatihan, sertifikat, workshop, pendidikan ekonomi syariah, yaitu dengan tujuan untuk menciptakan generasi baru yang paham syariah, paham ekonomi, dan paham teknologi serta paham masa depan. UMKM adalah tulang punggung negeri ini. Bank Indonesia membantu UMKM mendapatkan pembiayaan syariah, modal halal, sistem yang adil sehingga mereka bisa naik kelas, memperluas usaha, meningkatkan penghasilan, dan juga hidup lebih sejahtera. Bayangkan ada seorang pedagang kecil, sebut saja Pak Budi. Nah, Pak Budi punya warung kecil. Pelanggannya ada tapi modalnya terbatas. Beliau takut meminjam ke bank biasa karena bunga. Akhirnya mencoba pembiayaan di bank syariah dengan sistem bagi hasil, yaitu usahanya berkembang dari 1 warung menjadi 3. Dan yang paling penting, hatinya tenang, usahanya berkah. Inilah bukti bahwa perkembangan syariah itu nyata, bukan hanya teori. Mitos pertama yaitu bank syariah cuma buat orang muslim. Faktanya, bank syariah terbuka untuk semua. Bank syariah tidak membatasi nasabah berdasarkan nasabah. Siapapun, muslim atau non-muslim, bisa menjadi nasabah selama memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. Hal ini karena bank syariah pada masanya adalah lembaga keuangan, bukan lembaga keagamaan. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan seperti keadilan, ketransparansi, dan etika transaksi bersifat universal, sehingga justru menarik bagi banyak orang yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan spekulatif. Buktinya di berbagai negara non-muslim mayoritas seperti Inggris, Jepang, layanan keuangan syariah tetap berkembang dan punya peminat. Nah, mitos keduanya yaitu bank syariah itu ribet. Faktanya sih prosesnya sama mudahnya dengan bank konvensional. Banyak orang mengira bank syariah punya prosedur yang rumit karena menggunakan istilah Arab seperti muraba'ah, muharabah, ijarah, atau widya. Padahal secara praktik alur dan kemudahannya setara dengan bank biasa. Pembukaan rekening, transfer, mobil banking, kartu ATM atau debit, hingga cicilan pembiayaan bisa digunakan dengan cara yang sama praktiknya. Bahkan sekarang sebagian besar bank syariah sudah digital dan bisa diakses melalui aplikasi. Perbedaan hanya terletak pada akad atau kontrak yang jelas dan transparan, bukan pada kerumitan layanan.
Mitos ketiga itu ada bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Faktanya sangat berbeda ya, secara prinsip dan sistem perbedaan paling mendasar ada pada cara perolehan keuntungan dan cara mengelola risiko. Di bank konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga yang nilainya pasti sejak awal, tanpa mempertimbangkan keuntung rugi usaha nasabah. Sementara di bank syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil bank dan nasabah berbagai untung atau rugi. Yang kedua itu jual beli, yaitu bank menjual barang kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Tiga itu ada sewa, yaitu bank menyewakan aset kepada nasabah. Selain itu, bank syariah tidak membiayai usaha haram, misalnya perjudian, minuman keras, dan lain sebagainya. Kedua itu ada menghindari riba, garam, dan maisir. Yang ketiga itu lebih menekankan pada transaksi berbasis aset real. Yang keempat itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah bukan sekedar bank tanpa bunga, tetapi sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip etika dan keadilan. Sekarang aku ingin kalian mikir sebentar deh, uang kamu sekarang disimpan di mana? Kamu tahu sistemnya bagaimana? Terus apakah kamu sudah kenal bank syariah? Nah, tulis di kolom komentar. Saya tertarik atau tidak tertarik karena ini bukan diskusi sehat. Inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah adalah strategis, visioner, membawa keadilan dan mensejahterakan masyarakat serta mempersiapkan masa depan. Dan Indonesia punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah merupakan langkah yang strategis dan visioner untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip syariah, perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia masa depan. Kalau kamu sampai di bagian ini, aku ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh di like, komen, serta subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kamu, karena berbagi ilmu itu juga bentuk kebaikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.